Pernah nggak kamu mikir, kenapa setelah minum es teh pas harinya lagi panas, tenggorokan itu langsung lega banget? Tapi belum ada kata khusus untuk mengungkapkan hal itu. Dan sekarang udah ada, yaitu kata galga. Iya, galga. Di video ini kita bakal bongkar dari mana kata ini muncul, kenapa bisa viral, dan kenapa akhirnya bisa masuk KBBI. Halo semuanya, saya Bang Uzi. Di channel ini seperti biasa kita bakal bahas istilah dan keresahan yang ada di dunia ini. Hari ini kita bahas istilah yang baru banget dan udah resmi di KBBI, yaitu galga. Kalau kamu sering scroll TikTok, mungkin kamu udah lihat kontennya. Tapi, apa arti sebenarnya? Dan kenapa penting buat kita anak muda umur 12-25 tahun? Yuk kita masuk ke bagian yang pertama. Pernah denger gak orang bilang, minuman ini buat kamu aja, aku masih galga. Dan kamu mikir, galga apaan sih? Penyakit, nama buah, atau mantra kuno? Ternyata galga sekarang resmi masuk KBBI. Arti dari kata itu, lega atau segar di kerongkongan setelah minum. Alias udah nggak haus lagi. Dan serius, ini bahasa resminya. Sudah lega atau segar kerongkongan karena minum. Dan tidak dahaga. Dan biasanya kata ini nongol dalam kalimat santai, kayak, udah gua galga kok. Menariknya lagi, ada pasangan kata daripada galga ini, yaitu palung. Kalau galga itu udah nggak haus. Kalau palung berarti udah puas minum. Rasa hausnya hilang total. Gokil kan? Tadinya cuman bahasa gaul anak internet, sekarang udah disahkan negara buat jadi bahasa Indonesia yang sah. Dan hal yang tambah makin seru adalah kata ini meledak dari TikTok, dipopulerkan sama salah satu kreator yang namanya Bunga Reza. Kasih yang sebanyak-banyaknya kepada bangsa, negara Republik Lalu dalam Indonesia. waktu singkat, resmi masuk kamus bahasa kita. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kata random dari FYP ini bisa naik status jadi bahasa resmi? Oke, ini bagian yang bikin penasaran. Kata atau kalimat yang masuk KBBI itu gak kayak upload story, langsung trending otomatis ya. Ada prosesnya. Dari mulai bahasa berkembang, dari kebiasaan masyarakat. Kalau dipakai banyak orang, konsisten, relevan, dan punya fungsi, bahasa itu dianggap hidup. Jadi, ketika kata galga dipakai ribuan orang TikTok, Instagram, chat WhatsApp, dan obrolan yang nyata, itu jadi bukti sosial bahasa. Terus, lembaga bahasa kita memang rutin menambah kosakata baru berdasarkan penggunaan nyata dan usulan publik. Dan kenapa galga gampang diterima? Salah satu faktor utamanya adalah bunyi simple, mudah diucap. Rasanya relatable banget. Semua orang ngerti sensasi, seger abis minum. Viral cepat, dipakai konsisten, dan jadi identitas anak muda. Analogi sederhananya begini, dalam hari itu kondisi lu lagi kepanasan, terus minum es teh, kemudian lu langsung bilang, udah galga gua. Masuk di akal? Pasti. Lucu? Ada juga. Dan yang paling penting adalah nyantol. Sekilas ini cuma kata gaul, tapi sebenarnya ini momen penting dalam budaya bahasa Indonesia. Di bahasa kita, kata haus itu nggak punya lawan kata yang spesifik. Kalau lapar, lawannya kenyang. Tapi kalau haus, lawannya nggak ada kan? Dan ternyata kita butuh kata itu. Karena di saat kita merasakan plong di tenggorokan abis minum, itu nyata di kehidupan sehari-hari. Apalagi di negara tropis kayak kita. Nah, anak muda sekarang bukan cuman jadi pengguna bahasa, mereka pencipta bahasa. Ini bukan sekedar lucu-lucuan yang ada di TikTok, tapi tentang identitas generasi yang kreatif dan ekspresif. Jadi pertanyaannya, apakah galga ini cuma kata gaul sementara atau tanda kalau budaya bahasa Indonesia lagi memasuki era yang baru? Kalau kamu nonton ini, apalagi umur 12-25 tahun, kamu tuh lagi hidup di momen perubahan bahasa bangsa. Bahasa itu bukan benda mati, dia tumbuh, berubah, dan berkembang. Karena dipengaruhi oleh cara kita ngomong, chattingan, dan bercanda.
Dan Galga adalah contoh nyata bahwa bahasa sekarang bergerak dari bawah bukan dari atas, dari netizen bukan dari akademisi doang. Tapi ingat juga, meski resmi, ini tetap tune yang santai, cocoknya buat tongkrongan dan pembuatan konten, bukan buat dokumen formal ala negara. Dan bisa jadi besok atau kedepannya mungkin kata yang kamu pakai tiap hari kayak mager, gabut, gasken, healing bisa aja ikut masuk KBBI juga. Karena pada akhirnya kita semua bagian dari sejarah bahasa Indonesia. Jadi teman-teman semua, Galga bukan cuman kata gaul yang lucu. Ini bukti bahwa bahasa kita terus berkembang. Anak muda punya peran dalam perubahan bahasa. Dan kita bisa menciptakan istilah yang nantinya jadi resmi. Jadi, kalau besok kamu bilang udah Galga setelah minum, kamu bukan hanya orang yang merasakan haus di kerongkongannya hilang, tapi kamu juga bagian dari evolusi bahasa Indonesia. So, thank you sudah nonton sampai sini. Jika kamu suka video kayak gini yang bahas istilah dan keresahan di dunia ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Coba tulis di kolom komentar istilah gaul apa yang menurut kamu harus masuk KBBI. Sampai jumpa di video selanjutnya di mana kita akan bongkar dan bahas istilah lain yang sering kamu dengar tapi mungkin belum tahu makna sebenarnya. Gua Bang Uzi, keep curious, keep exploring, and see you.